Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita balik lagi dengan pembahasan One Piece. Di konten kali ini, aku bakalan ngebahas nih tentang impian Joy Boy yang kayaknya itu udah pernah diliatin melalui karakter lainnya oleh Oda Sensei selama ini guys. Tapi biar enjoy ngebahasnya nih, kita bahas konten ini melalui konten 3N aja guys. Jadinya ya, biar aku gak ada beban lah dan bisa ngebahas apapun itu tanpa perlu takut salah ya kan? Ya soalnya namanya juga ngobrol ngalor ngidul, jadi bebas lah ya Wak. So biar gak makin penasaran aja nih, kita langsung aja ke kontennya guys. Let's go. Well, keluarnya chapter 1043 dan 1044. Ya, lagi dan lagi kita bisa jadiin referensi untuk banyak pembahasan. Dua chapter ini tuh kayak seakan ngebuka segala hal jadi lebih jelas guys ke depannya. Salah satu yang kita bahas kali ini adalah berhubungan sama impian dari Joy Boy itu sendiri. Dan dengan dikonfirmasinya Luffy sebagai the next Joy Boy oleh Zunisha di chapter 1043. Kemudian di chapter 1044 kita juga tahu kalau keduanya memakan buah yang sama, yaitu buah iblis Hito-Hitonomi mythical model Nika guys. Sehingga mereka itu seakan menjadi prajurit kebebasan yang datang dengan penuh senyuman dan bisa menularkan senyuman itu kepada orang-orang yang dibantunya guys. Nah selain itu juga kita tahu kalau impian Joy Boy lainnya adalah menciptakan tempat di mana seluruh ras itu bisa hidup di bawah matahari yang sama tanpa perlu takut oleh perbudakan ataupun diskriminasi. Joy Boy itu benar-benar ingin membuat dunia di mana kebebasan dari semua orang itu emang benar-benar diperhatikan guys. Sehingga kehidupan yang nyaman dan damai pun ya bisa terbentuk. Nah menariknya nih ya, entah kalian sadar atau enggak, tapi kalau kita pikir-pikir beberapa impian dari Joy Boy itu memiliki atau diwarisi nggak cuma sama Luffy guys, tapi oleh beberapa orang lainnya yang juga tentunya ini kita pernah lihat. Namun meski begitu, terkadang cara yang mereka pilih untuk mewujudkan impiannya itu ya bisa kita sebut salah sih. Dua contoh yang paling jelasnya itu bisa kita lihat nih dari kedua Yonko, yaitu Big Mom dan Kaido. Ya udah seperti rahasia umum lah, dimana kita tahu ya kan, kalau Big Mom itu memiliki impian di mana dia bisa mengumpulkan semua ras untuk hidup di tempat miliknya ataupun di Totoland. Sebuah impian yang sebenarnya mirip kan sama apa yang diinginkan oleh Joy Boy selama ini. Namun sayangnya cara yang dipilih oleh Big Mom ini nggak sama guys. Atau bisa kita bilang sedikit lebih dark dari yang bisa kita bayangin. Selain Big Mom itu membuat beberapa orang dari ras lain terus terpaksa menikah dan memiliki ikatan keluarga secara nggak langsung dengannya guys, Big Mom itu juga terkadang memilih jalan paksa jika emang hal itu harus dilakukan. Misalnya aja nih, seperti yang terjadi kepada Brook guys, dimana bagi Big Mom sendiri, wujud dari Brook itu bisa dianggap sebagai spesies yang baru. Jadi saat Brook berhasil dikalahkan secara nggak langsung, dia itu udah seperti miliknya Big Mom, dimana dia secara nggak langsung bakalan termasuk ke makhluk-makhluk langka yang dimiliki bajak laut Big Mom guys. Terus contoh yang paling baru bisa kita lihat pada edisi cover story di mana dua orang dari Janma Double Six yang tertangkap. Saat ini kedua orang itu menjadi tahanan sekaligus bahan penelitian agar nantinya teknologi cloningan milik Janma ini bisa mereka dapatkan. Ya, intinya sih semua yang Big Mom lakuin itu sebenarnya berujung ke ambisinya guys untuk membuat satu tempat di mana semua ras itu bisa berkumpul bersama. Namun karena tidak mementingkan perasaan dari ras lainnya dan hanya melihat dari sisi ego dan kepentingannya sendiri nih, makanya meski mewarisi mimpi yang sama dengan Joy Boy, Big Mom itu bukanlah the next Joy Boy. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kaido, di mana dalam rangka membuat semua orang tersenyum guys. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Joy Boy yang selalu datang dengan senyuman di mukanya nih. Dan apa yang dilakukannya dapat menularkan senyuman tersebut. Kaido malah memilih jalur lain, di mana dia itu menggunakan buah iblis buatan bernama Smile yang memiliki tingkat keberhasilan 1/10 dan memiliki efek samping yang sangat parah, di mana orang yang gagal mendapatkan kekuatan dari buah iblis buatan itu ya akan berakhir dengan kehilangan emosi dan satu-satunya emosi yang tersisa adalah hanya tertawa. Hal yang jelas sama seperti yang dilakukan oleh Joy Boy yang memakan buah iblis Nika, di mana dia itu bisa membawa senyuman ke orang-orang yang diselamatkannya. Namun di sisi ini Kaido itu melakukannya dengan versinya sendiri yang jelas bisa kita katakan ya sangat kejam. Karena kebayangkan guys, meskipun kalian ngerasain sedih atau sakit, tapi satu-satunya yang bisa keluar hanyalah ya tertawa. Tentu hal yang kayak gitu udah bisa kita bilang sama sekali gak manusiawi gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke pecahan dari impian Joy Boy yang gak berhenti sampai di sini, yang kemudian diwarisi oleh orang yang bukan penerusnya guys. Karena kalau kalian inget nih sama apa yang diinginkan oleh mendiang Shirohige, ya apalagi kalau bukan sebuah keluarga,
Hal itu tentu mirip sama apa yang dilakukan oleh Joy Boy di masa lalu, guys. Emang sih belum ada konfirmasi sih kalau apa yang dilakuin sama Joy Boy di masa lalu adalah membangun sebuah keluarga. Tapi kita semua tahu lah kalau ada sebuah bukti yang tak terbantahkan, guys, di mana ada sekumpulan orang yang memiliki nama atau huruf D di antara nama mereka, atau yang biasa disebut sebagai penyandang D yang memiliki the will of D atau tekad dari seorang D. Ya, dari bukti itu kita tahu lah kalau dulu sekali Joy Boy itu membangun sebuah armada yang didasari oleh kekeluargaan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Shirohige kepada anak buahnya, guys. Namun yang berbeda mungkin cuma satu, di mana Joy Boy itu pastinya nggak bertindak sebagai seorang ayah, sehingga para nakamanya pun nggak perlu tuh memanggilnya dengan sebutan Oyaji. Buat yang agak bingung nih gimana sebuah ikatan keluarga itu bisa terbentuk, guys, tentunya nih kalian gak lupa dong sama cara bertukar cawan sake yang juga pernah dilakuin oleh Awabara Sencho dan kedua kakaknya. Dan hal tersebut yang membuat sebuah ikatan keluarga bisa terbentuk, guys. Anyway, menariknya dari ketiga contoh itu aja, guys, kita bisa mempunyai sebuah kebetulan yang sangat menarik, ya, dimana ketiganya itu kebetulan menjadi salah satu kekuatan besar di dunia, atau biasa disebut sebagai Yonko, yang tentunya itu memiliki pengaruh sangat besar di lautan. Lalu seperti yang kita tahu, meski Yonko itu mengacu kepada 4 bajak laut hebat yang menguasai beberapa wilayahnya masing-masing dan memiliki jaringan informasi yang sangat besar, namun mereka ini bisa kita sebut juga sebagai 4 bajak laut terdekat untuk mendapatkan harta peninggalan dari sang mantan Raja Bajak Laut, guys. Ya, sebuah keanehan yang entah ini kebetulan atau bukan sih, dimana 3 dari 5 bajak laut yang pernah memiliki julukan Yonko, guys, seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya, ketiganya itu secara nggak langsung memiliki potongan impian yang sama dengan orang yang kita ketahui sebagai Joy Boy. Ya, meski ketiganya memiliki perbedaan dalam cara merealisasikan impiannya, apalagi Kaido dan Big Mom yang bisa kita sebut itu menggunakan cara yang sedikit memaksa, sehingga mengajarkan kita kalau semua niat baik itu nggak akan selalu berakhir dengan baik juga. Karena niat yang baik tentunya harus dibarengi dengan cara yang baik. Seperti apa yang nantinya akan bisa kita lihat pada diri Monkey D. Luffy, guys. Dimana dia yang udah dikonfirmasi nih oleh nakama Joy Boy di masa lalu sebagai orang yang mewarisi dan menjadi the next Joy Boy. Pada akhirnya, nanti Luffy akan memperlihatkan kepada Kaido, Big Mom, atau siapapun yang memiliki pecahan impian yang sama dengan Joy Boy di masa lalu, kalau sebuah impian yang mereka miliki itu nggak salah. Namun cara mereka memperjuangkan impiannya yang mungkin salah, sehingga nggak bisa memiliki hasil akhir seperti yang mereka inginkan. Well, gimana, guys? Apakah emang bener untuk menjadi salah satu dari 4 bajak laut terdekat dengan harta One Piece? Makanya Oda Sensei itu secara nggak langsung memilih untuk memberikan potongan impian dari Joy Boy di masa lalu? Atau sebenarnya ini tuh kayak ya sebuah cocokologi belaka aja? Karena kita juga belum bisa mengkonfirmasi kan apa impian dari Shanks dan Kurohige saat ini. Dan apakah mereka juga memiliki potongan impian yang sama dengan Joy Boy atau enggak? Karena kemungkinan tersebut tentu belum bisa kita pastikan sih. Soalnya masih sedikit informasi yang kita miliki tentang kedua karakter tersebut. Oke? So, segitu aja dulu untuk konten 3N kita kali ini, guys. Ngobrol ngalor ngidul spesial impian Joy Boy yang ternyata itu udah sering kita lihat nih. So, see you again next time. Adios, caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.